Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Saiful selaku Kepala Sekolah SDN Masamwetan, teman-teman rekan sejawat SDN Masamwetan, salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Limatul Khairah, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Masamwetan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Sebelum dimulai, agar berjalannya acara ini dengan lancar, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SDN Masamwetan, yaitu Ibu Saiful Ulia SPD MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu untuk dibantu yang acara, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih terhadap calon guru penggerak 5. Mudah-mudahan untuk diseminasi budaya positif ini tadi nantinya ke depannya bisa berjalan lancar dan bisa sesuai dengan visi dan misi, bisa mencapai tujuan bersama. Diseminasi tentang budaya positif ini tadi juga mengenai perilaku disiplin positif. Aku mau disiplin positif. Ternyata di sana budaya positif ini. Budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik. Contohnya Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, saya kira di dalam sekolah ini dari ujung sana sampai ujung sini juga harus ada tulisan apa itu? Namanya apa? Ini ya, tulisan-tulisan. Budayakan membaca. Itu kan budaya positif. Lihat, budayakan membaca. Kemudian ada lagi di sana, budayakan apa? Malu datang terlambat. Itu termasuk kegiatan positif, kebiasaan positif. Malu, apalagi malu bertengkar dengan teman. Malu, dari malu aja kita bisa mengembangkan berbagai macam kebiasaan. Malu bertanya sesat di jalan, budayakan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini, budaya positif ini, itu merupakan hal-hal yang setiap harinya kita praktekkan di sekolah maupun di rumah. Iya. Sebelum kita menyampaikan ke anak didik, kita sebagai guru itu wajib
memberikan budaya positif pada diri kita. Yang tahu baik buruknya kita itu kan diri sendiri. Ya, belum teman sejawat, kita juga harus itu tadi untuk cuplikan saya mungkin begitu Bu Ina. Saya sendiri kan kurang tahu positif disampaikan tema dengan budaya positif, hanya saja tadi saya nyuplik budaya positif, dari budaya kebiasaan positif yang hal yang baik itu aja, sehingga saya dari sana sini tadi bisa di situ bisa budayakan membaca baik kan, positif juga budayakan kalau sebelum makan membaca bismillah atau doa, itu juga termasuk. Budayakan banyak, itu mungkin nanti bisa dikupas tuntas oleh CGB kita, yaitu Bu Ima yang luar biasa. Mudah-mudahan nantinya Bapak Ibu guru yang ada di SDN Masangan Wetan ini dengan adanya diseminasi dengan tema budaya positif ini nanti akan lebih paham, lebih mengerti, lebih menjiwai dengan perilaku-perilaku yang baik, dengan memberikan contoh-contoh suri tauladan kepada anak didik kita, sehingga nantinya dengan diseminasi budaya positif ini bisa mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi dari CGP. Buat keliru juga CGP, ya seperti itu ya. Itu untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya tadi sudah saya sampaikan, bisa dikupas tuntas oleh Bu Ima. Mudah-mudahan yang lain juga penting itu kita memberi contoh disik ngoten lho kepada anak didik. Iya, sebelum kita menyampaikan ke anak-anak. Mau dikemanakan sekolah ini? Karena di sini ada guru penggerak. Biasanya sekolah itu ikut imbasnya bahwa sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Ngoten. Iya. Berarti lebih berat atau lebih ringan? Lebih berat itu kalau kalian tidak bekerja sama. Tapi kalau kalian semuanya, Bapak Ibu semuanya, kalian anak India ini. Tapi kalau Bapak Ibu itu bekerja sama, nanti yang berat itu akan menjadi ringan, yang sulit itu akan menjadi mudah, sehingga bisa mencapai tujuan sesuai dengan visi misi yang sudah dibuat oleh Bu Ina. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali saya juga penemuan baru ini tadi tentang tema budaya positif, ternyata hal-hal yang luar biasa yang sekiranya mudah kita teladani dan disampaikan ke anak-anak, sehingga nantinya bisa terbentuk suatu karakter, ya, suatu karakter sesuai dengan kurikulum merdeka. Sedang kurikulum merdeka itu yang diutamakan adalah pendidikan karakter sesuai dengan budaya positif. Itu sangat kena sekali. Betul nggih? Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan informasi yang disampaikan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Syaiful Ufia. Semoga kita semua terpacu semangatnya dengan
ucapan beliaunya. Amin. Amin. Kita langsung masuk pada sesi selanjutnya. Maaf teman-teman, untuk mungkin ini kondisi siang, supaya kita tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Mohon nanti dengan semangat untuk mengikutinya. Diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan, yang saya akan kupas nanti pada siang hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita beranjak ke jika dan maka. Apa itu jika dan maka? Kita coba. Nanti kita berteman, kita berpasangan. Jika ada pertanyaan, seumpama Pak Mawar mengutarakan jika, maka nanti yang menjawab maka bisa saja dilempar pada Bu Evi. Seperti contoh seperti ini. Jika saya memberimu berlian, jika saya memberimu berlian, maka jawabannya ya, maka saya akan memberikan setulus cinta saya. Seperti itu ya. Kita akan bermain ini biar tidak ngantuk. Sudah sesuai? Kalau seumpama saya bilang konsentrasi, berarti semuanya konsentrasi dimulai. Bisa diikuti Bapak Ibu guru semuanya? Kita coba biar siangnya tidak mengantuk. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas terusnya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya sampaikan kepada pengapunten Ibu Kepala Sekolah. Untuk kalimat jika, tadi Bu, saya sampaikan sebagai contoh, saya ulangi lagi. Jika saya mendapat cincin berlian, itu pertanyaan jika Bu. Jika saya mendapatkan cincin berlian, jenengan sandaran Bu dia, saya akan memberikan cinta saya seluruhnya. Maka saya akan memberikan cinta saya seluruhnya. Sekarang panjenengan membuat kalimat jika. Monggo Ibu. Untuk yang menjawab maka saya sampaikan kepada guru olahraga tercinta, siap-siap untuk jawaban maka ya. Monggo Ibu, kalimatnya jika. Oke. Oh, saya lempar dulu ke Pak Mawar ya. Bu Evi siap-siap untuk jawaban makanya. Berikan pertanyaan yang menggugah. Bukan kan? Oke, sudah inspirasi. Pak Jara, siap-siap kan? Jika saya belum bisa menjalankan tiket setiap hari pada waktu saya tiket, Maka siapa yang menjawab? Maka saya akan berusaha untuk menjalani piket yang akan dilaksanakan di SDN Masangwetan dengan sebaik-baiknya. Benar apa salah? Jika Jika saya belum bisa menjalankan tiket yang karena yang saya lihat seperti dengan kenyataan kan bisa berubah. Jadi Amin. ya. Tanpa pengaruh temannya. Itu budaya positif. Itu budaya positif yang kita bedah nanti Bu, kita bedah bersama Bu. Kemudian selanjutnya Pak Mawar, siapkan soal jika. Monggo. Jika saya berdamping. Ayo coba Mbak Evi, kapan berarti? Bukan.
di sampingmu. Maka saya akan menjagamu dengan sepenuh hati. Sekali lagi, jika saya berikan kepada Yanti, jika aku dulu cantik, dulu ya, bagaimana tanggapannya? Monggo Pak Chandra, yang pentingnya dibalas 30 tahun yang Ini jawaban seperti ini. monggo. Jika bulut itu cantik, maka Pak Chandra akan lahir sama dengan waktu bulutnya. Terima kasih atas partisipasi panjenengan sekalian. Setidaknya kita sudah mulai tidak mengantuk lagi. Bisa kita lanjut? Oke, selanjutnya saya di sini akan sekitar 60 menit ke depan akan membahas tentang 5 konsep budaya positif. 5 konsep budaya positif. Untuk Bu Nurul bisa dibantu untuk membacakan? Maka 5 konsep budaya positif. 5 konsep budaya positif. Ya, Pada dulu muridnya monggo teori kontrol, bisa didekatkan biar suaranya terdengar. Ayo monggo. disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol. Nah, kita kedepannya akan membahas tentang ini, Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran dengan paradigma baru mungkin kita mulai, kita dulu sudah kurikulum K13, sekarang berganti dengan kurikulum merdeka. Ini adalah perubahan mindset kita tentang apa itu kurikulum merdeka. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bahwa ada dimensi profil pelajar Pancasila ini wonten pinten? Ada berapa? Ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Selanjutnya, ini adalah teori kontrol. Mungkin hal baru bagi saya. Kalian, bagi panjenengan sedang apa sih itu teori kontrol? Kalau kita dengar kata kontrol, berarti kan kita sebagai leadernya, saya bisa mengontrol Anda tidak bisa mengontrol saya. Itu jika kalimatnya seperti itu. Sedangkan biasanya kita sebagai guru, saya bisa mengontrol anak saya mengerjakan tugas harus dikerjakan. Padahal itu hanyalah sebuah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat seperti ini. Kalau ayo belajar yang rajin, yang tekun. Oke. Oh, gitu. Terima kasih. Oh, gitu. Terima kasih atas
kesempatannya. Ini Bu, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Mungkin saja itu paradigma kita yang pertama, terutama saya juga. Paradigma saya keliru sekali saat sebelum mempelajari modul ini. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk memaksa, contohnya anak kita semua habis sakit, dia mintanya hujan-hujan. Ada kalimat karepe, api, jangan main hujan dulu kamu habis sakit. Niat kita baik, tapi tidak diketahui dengan apa? Kondisi keinginan anak tersebut. Untuk teori kontrol yang keempat, monggo Bu Puswata dibantu untuk membacanya. Terima kasih. Untuk teori kontrol yang keempat. Ya, untuk teori kontrol yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, terkadang kita memberikan kritik kepada siswa dengan harapan anak itu menjadi lebih baik. Padahal itu merasa dia semakin bersalah. Aku dikritik, berarti aku salah. Jangankan anak kita sendiri sama dikritik, oh berarti aku salah. Ada yang diperbarui, ada yang harus diperbaiki. Itulah teori kontrol yang semuanya hanyalah ilusi sebenarnya. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Apa sih bedanya stimulus respon sama teori kontrol? Coba Bu As dibantu membaca saya, Bu As. Enggak, satu saja. Kita bisa membedakan apa sih bedanya? Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama, itu stimulus respon. Kalau kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, contohnya saja tadi Bu As membantu saya untuk membacakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama. Tapi teori kontrolnya, realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Contoh, kita ada, maaf sebelumnya, kegiatan sekolah. Mungkin sebagian orang healing itu menyenangkan. Itu adalah stimulus respon. Tapi sebagian orang yang sudah lelah, healing tidak lagi menyenangkan, tapi dia butuh istirahat. Itulah bedanya teori stimulus sama teori kontrol. Yang kedua, itu semua orang melihat hal yang sama. Semua orang, oh healing itu senang kabeh, semuanya bahagia. Itu adalah stimulus respon. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Barangkali aja niatnya aku pengen healing, oh biar nanti aku bisa mengajak keluargaku ke sini lagi. Atau aku di sini untuk melepas kepenatan. Yang intinya kontrol itu yang memiliki pegang kendali adalah kita sendiri, bukan orang lain. Seumpama kita pengennya makan rujak, ditawari apapun, kalau nggak pengen ya nggak pengen, aku pengen rujak. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Sampai selanjutnya itu bisa kita pahami lagi. Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif. Monggo untuk Ibu Tuti dibantu untuk membacakan. Bisa nih, monggo. Untuk disiplin positif, yaitu disiplin pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab terhadap anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Beri aplaus untuk Ibu kita. Senior kita, Bapak Ibu. Beliau sudah senior kita. Nih, sudah. Masih
masih terlihat jelas dengan oksigen jam siang sudah nggak sampai otak biasanya. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan lagi pujian atau hukuman. Di sini nilai-nilai positif itu apa sih? Pak Mawar bisa dibantu? Monggo Pak Mawar. Untuk dibantu membacakan apa sih nilai positif itu? Nilai positif. Nilai positif adalah nilai yang disepakati bersama, pas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Oke, yang Ibu Primarius program Yang sampingnya Toleransi, rasa hormat, antusias, empati, percaya diri, dan komitmen. Terima kasih banyak Bapak. Ini adalah nilai-nilai positif yang tidak memandang ras, suku, agama, kulit, kasta atau apapun. Itu pendapat mulai dari pembukuan modul dari Ibu Primarius program PYP itu dengan program yang kita laksanakan sekarang, program Pelajar Pancasila itu sudah matching, sudah sesuai. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya ringan saja, kebutuhan dasar manusia saat ini jam 2 itu apa coba? Berarti sampai sini sudah memahami semuanya bahwa kebutuhan dasar manusia itu sudah dimengerti. Karena kita semua adalah manusia dewasa. Ada 5 kebutuhan. Yang pertama adalah bertahan hidup, survive. Yang ini mau Ibu. Nah, ini baru disampaikan. Itu tadi pengertiannya. Kebutuhan dasar itu apa saja sih ini? Globalnya. Nomor 1, bertahan hidup, survive. Kita bisa survive dengan keadaan apapun, kita bisa survive. Itulah kebutuhan dasar dan harus dimiliki oleh setiap orang. Bahkan anak kita yang masih kecil aja diajari untuk survive atau bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang. Sinten sih sing nggak kepingin diberi rasa kasih sayang, ya, rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama dengan tim seperti ini. Kalau seperti ini, kebutuhan saya terpenuhi. Saya sudah terpenuhi rasa kasih sayang dari panjenengan sedanten dengan kerjasama dalam tim. Yang ketiga yaitu harga diri, penguasaan. Kan kadang ada orang yang harga diri kok diinjak-injak. Itu wajar, karena kenapa? Itu kebutuhan. Jika itu diinjak-injak, sebagai manusia normal kita akan marah. Yang keempat yaitu kebebasan. Bebas melakukan yang sesuai dengan harapan dan keinginan hati kita. Apakah setiap orang memiliki kebebasan yang sama atau berbeda? Teman-teman? Berbeda. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ada yang senangnya berenang, ada yang senangnya rebahan kayak saya, ada yang shopping mall. Nah, itu adalah kesenangan. Motivasi bertahan hidup yang pertama Ibu, survive. Makan, survive. makan. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Ada motivasi yang berasal dari dalam. Atau istilahnya motivasi apa? Intrinsik. Jika motivasi itu sudah ada pada diri seseorang, dia kayak
kok bilang kok tidak akan bisa, karena motivasi itu sudah ada, sudah mendarah daging dalam dirinya. Jika motivasi ekstrinsik masih bisa digoyah, dari sana ayo ke sana, ayo ikut ke sana, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman biasanya. Ayo ke sana gara-gara sungkan, takut, jadinya ikut. Nah itu berarti motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan penghargaan. Aku cek oleh hadiah, aku cek dipandang, wow, itu adalah ekstrinsik. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Itu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin saat saya belajar modul ini, kalimatnya kok baru-baru semua. Apakah panjenengan sama seperti saya? Nopo, oh saya sudah tahu Bu Hima sebelumnya. Apakah ada yang sudah mengetahui apa yang kita sama-sama tahu? Oke, terima kasih Ibu. Benar, itu motivasi intrinsik. Apa caranya nggak ngantuk dalam kondisi genting darurat? Terima kasih. Ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Mungkin ayo kita sharing, teman saya berdiri di depan ini bukannya yang lebih tahu atau yang lebih apa, tapi kita sharing pendapat. Mungkin kita bisa berbagi pendapat. Hukuman itu seperti apa menurut panjenengan standar? Hukuman, Bu Fitri bisa dibantu saya? Menurut jenengan hukuman itu yang apa Bu Fitri? Ada miknya di belakang? Monggo, menurut jenengan hukuman itu apa? Menurut saya mungkin hukuman itu sama seperti sanksi yang tidak terencanakan atau secara tiba-tiba. Oke, terima kasih. Kalau menurut Bu Siti, untuk sampingnya hukuman itu apa Bu Siti? Konsekuensi. Hukuman. Hukuman itu suatu hal yang diberikan kepada siswa agar bagaimana murid tersebut bisa jerah atau tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang baru. Saya aja juga baru. Apa itu restitusi? Makanan apa itu restitusi? Restitusi, tadi jawabannya sudah cukup benar. Kita sempurnakan bersama lagi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau selama kita sedang emosi, kita nggak tahu kan barang apa yang bisa kita lempar. Itu saat kita emosi, saat kita melakukan sesuatu untuk hukum, mesti hukumannya itu di luar nalar. Kadang di luar nalar, push up 10 kali, muter di lapangan 20 kali, berdiri di depan sampai pulang, langsung spontan, cetis. Itu hukuman. Dan bersifat satu arah, dan gurunya puas. Kemudian berubah hukuman psikis fisik. Itu. Sedangkan konsekuensi terencana disepakati, itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian siswa guru selalu memonitoring. Seperti apa? Kamu kalau seumpama datang terlambat, konsekuensinya tahu? Iya Bu, kalau saya terlambat, konsekuensi saya berdiri di depan, seumpama gitu. Itu bisa dikatakan konsekuensi karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara guru dan murid, disepakati oleh seluruh kelas. Sedangkan restitusi terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sifat guru selalu memonitor. Itu istilahnya itu pemahamannya lebih. Jika sudah pada tahap restitusi, berarti anak itu tahu, aku salah iki, yang harus saya lakukan itu apa, itu sudah tahu. 5 posisi kontrol, ya. Posisi kontrol kita monggo dicermati.
Satu sebagai teman, kita dengan murid itu kayak teman. Hai, nah, itu dengan teman. Penghukum itu selalu apa ya? Emosi, nggak cocok, kamu salah, diajak guyu ibu, itu penghukum. Membuat merasa bersalah. Ya Mona, gara-gara kamu tadi Bu Hima jadi seperti ini, seperti ini. Jadinya mereka, ya Allah, gara-gara aku Bu Hima diginikan. Nah, membuat murid bersalah. Pemantau dan manajer. Monggo Bu Luis, bisa dibantu? Monggo dicermati karena setelah ini ada rubrik untuk kita bersama. Biar tidak ngantuk. Kita akan menyaksikan apa sih 5 posisi kontrol kita dalam sebuah video yang akan ditampilkan tentang sebentar, masih proses loading. Ini kita nanti coba diamati posisi kita itu sebagai apa? Posisi kita sebagai apa? Dari kelima, nanti dalam hatinya itu akan ketahuan posisi saya seperti ini. Belum bisa dibuka. Di kopi, tarik ke file. Nah, lepen mbak tadi mbak. Iya, di kopi diletakkan di web langsung aja. Masih nyambung ya terima. Oh iya, terima kasih Pak. Harap sabar menanti, tidak hanya kita sebagai manusia yang sudah oksigennya tidak sampai kotak, kadang juga elektronik mengalami trouble dan kendala. Sambil menunggu kita coba jika saya berbicara tepuk satu di semuanya ya, tepuk satu, tepuk dua, itu tepuk ganda, berarti kurang konsentrasi. Yes, Jos. Yes, Jos. Tepuk dua, yes, Jos. Dia tepuk satu, itu tepuk tunggal sayang semuanya. Ayo kita semuanya tepuk dua, yes, Jos. Ulangi lagi, tepuk satu, yes, Jos. Tepuk satu, oke, terima kasih. Monggo dipirsani. Institusi, salah satu program yang dikembangkan adalah Ini adalah pengembang kurikulum 1.4 dan meninggal kemarin tanggal 23 September. seorang pendidik agar dapat Ya, menjadi dirinya. beliau adalah pengembang kurikulum di PPM Merdeka Belajar. 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Wilson dan contoh pengalaman. Oke. Ini ada 5 model posisi. Kita nanti cocok yang mana? 5 posisi cocok kita yang mana ya? Bu, apakah Bina, apakah saya bisa milih 1, 2, atau 3. Posisi 5 bisa pilih? Coba 1 saja. Posisi yang biasanya sering dengan monitor. lakukan. 5 posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan Kasus Naren yang terlambat. dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Mau nggak dibiasain teman-teman? Naren. Apakah kita seperti itu? Naren, sini kamu. Oh, oke. Kamu deh, Naren di terlambat. Maaf Bu, saya Alasan kamu apa lagi? Pelajaran seperti ini kan pelajaran biasanya pelajaran.
Adik kadang-kadang ada masalah keluarga bawa ke sekolah. Menghadik, menunjuk-nunjuk, Iya. Loading masih yang. Lu gimana? Nggak bisa. Pak Jalan, tolong itu kan Pak Jalan. Wifi-nya Pak Jalan. Terima kasih Pak Jalan. Wifi-nya keluar. Ya. Maaf nih terkendala. Lu gimana? Sudah ada Pak Jalan? Oh, ada yang posting kok, posting kok. Oh, lo kan ada sih. Oh nanti minta bantuan ya Mbak dari ada yang ngacang-ngacang seperti posisi buku teman-teman. Iya. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa Masalah mereka tidak ada pada posisi penghukum ya. Oh, nggak ada. ibu Iya. dan ibu hebat. Kalau punya suaranya sangat kencang gojek pun kita nggak ada. Posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Soalnya menurutku ada yang selalu terlambat. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Siswa merasa bersalah terus dengan pemeran dan guru yang sama. Bisa jadi Kalau masalahnya posisi pembuat bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Nada suaranya lagi slow. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Langsung jelas. Namun kata-kata yang tersebut di dalam dirinya Nah, oke. Terima kasih dulu untuk gurunya. Sekarang posisi teman. Mungkin itu juga pernah saya lakukan. Ada positif dan negatifnya posisi teman juga. Naren, wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Bahasanya lebih Saya rumah bangunkan saya Bu. Kak, santai. menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah. Bisa saja jawab ya. Lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya Demi ibu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman,
Guru berbicara dengan nada suara ramah, Sama seperti kayak kita bicara dengan teman menjaga jadinya suasana posisinya. yang santai, Gampang absennya tak beres nih. aman, Padahal posisinya dengan seorang murid. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun Ini cenderung biasanya kalau siswa sudah serap sama guru itu, jauh sama guru itu terus, dan guru yang lain nggak enak, karena sudah cocok. Ini posisi keempat, yaitu pemantau. Sudah ada 4 kali, nanti yang kelima adu lagi. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolahnya dulu. Iya betul. Sekarang sudah jam. Diingatkan tentang peraturan untuk posisi pemantau. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Sudah mulai tampak konsekuensinya. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sedangkan posisi manajer, bukan saja di perusahaan ada manajer, di sekolah pun kita sebagai manajer. Kita perhatikan. Ada yang kelima. Ibu, Selamat pagi, Naren. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 6. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana Ibu? Maaf Bu, saya lupa saya alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin Bu. Setuju. Apakah Naren meyakini bisa saling menghormati sesama? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba tinggal alarm saya Bu. Baik, kalau Naren meminta alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Ini siswa sudah bisa mulai salahnya apa, solusinya apa. Ini siswa sudah Kak mulai. Emma dan ibu kamu ya? Jika kita bertindak sebagai manajer, Kapan Naren? setelah pulang sekolah akan segera saya siswa lakukan. sudah bisa mulai memberikan solusi untuk masalahnya sendiri. Baru besok pagi. Anak kecil pun bisa jika gurunya apa ya, untun, telaten. Lalu yang kelima ini sudah nampak posisi manajernya seorang guru. Memiliki sikap disiplin yang positif, baik itu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ini yang Bapak Guru hebat. Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Dari kelima posisi kontrol ini dapat kita lihat dapat menunjang dalam posisi ini kita bisa
melihat. Bagaimana saya menjadi guru selama ini? Bagaimana saya menjadi guru selama ini setelah melihat 5 posisi kontrol tadi? Kemudian, posisi kontrol apa yang sering saya terapkan? Mohon untuk merefleksi diri kita masing-masing. Satu sticky note. Nanti setelah ditulis, saya berarti selama ini sebagai manajer. Setelah ditulis, monggo maju ke depan, ditempel di sini. Kita akan mengklarifikasi untuk Bapak Ibu SDN Masangan sudah menguasai 5 posisi kontrol tadi yang mana? Monggo. Hukumannya tidak. Visi itu mengenali. Istilahnya. Karena misalnya kalau hari keluar mas bapak renten mau pengamat itu duduk ibu mantau itu ngene opo Silakan diisi dengan sesuai kontrol yang dia yang panjenengan monggo. Nomor 1 biar kita ingat. Nah, ini ada yang pertama yang pendukung, merasa bersalah, pemantau dan manajer. Monggo, sticky note-nya diisi. 1 setelah 1 silakan langsung ditempel di papan tulis. Bapak Ibu, sama penjelasannya tadi. Ini masih ingat ya, teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Mbak Yulis ini tadi setelah ya, cerminan diri, refleksi diri kita tuh yang apa? Monggo. Nih, monggo diulang lagi. Agak Buris di tempat lepas posisi. Posisi penghukum. Penghukum ini ada yang penghukum. Ini biasanya untuk masalah monggo berjalan. Sticky note-nya diisi, ditempelkan sebagai guru olahraga. Oh iya, monggo. Seumpama ada salah satu siswa di kelas itu Selalu terlambat. ya. Kamu jangan pasti terlambat. Jangan dia, seumpama ini saya sebut nama saya, anak saya. Ya. Iya. Dia kan nggak ada Apa lagi? setiap setiap aku. Kalau sekali kamu jadi Itu kan dia punya dasar pengawas. Oh ya. Ketika kita hitung itu Sudah berapa jadi kita masuk ke kelas Saya sudah loh apa itu kamu pilih makanan sehat 2 kali. kan kita cuma hanya Kenapa 18 Bu? hanya untuk menafsirkan Kenapa? saja. Kamu lagi Bu. Apa termasuk dalam Berani-beraninya jawab. penghukum? Sudah terlambat. Masih berani. Kalau yang berhubungan dengan psikis, ya benar Mbak Sandra. Kalau itu di psikis, itu sudah masuk Lima penghukum. kali sekalian. Sudah masuk. Biar kamu Sudah masuk penghukum. pergi sana Ya. lawan. Fisik itu sudah masuk penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi Monggo direfleksi diri kita. Aku gimana ya biasanya? dan memiliki bisa berupa fisik maupun psikis. Ada. Walaupun dan seperti yang diceritakan ini masih ada yang kita laksanakan. Kalau yang sudah diresapi jangan sampai ketiduran, oke? Hukuman apa salah? Kalau sudah silakan sticky note-nya ditempel biar kita mengetahui kualitas diri kita setelah merefleksi dengan 5 posisi kontrol, yaitu menghukum sebagai teman, sebagai
Biar kita nggak ngantuk, berdiri sejenak, menggerakkan kakinya, silakan. Ya sudah. Ayo, kita jari. Silakan. Mari ketemu. Monggo terus dilanjut terus kalau sudah selesai. Silakan. Manajer bahasa Indonesia ya tak terus manajer. Monggo bahasa kerja. Silakan. Oh ya, terserah. Nggak apa-apa. Monggo. Ayo sekali lagi dikumpulkan. Lalu bungkus di kamar relaksasi. Dikumpulkan. dirinya yang besar, ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ayo, sudah semuanya? Bu Fitri sudah? Pak Mawan? Sudah? Bu Siti minta tolong? Bu Siti minta tolong? Ini teman dikumpulkan dengan teman yang lurus, posisi manajer dengan manajer. Apa Ibu? Sudah jam berapa ini? Nah, posisi pembuat merasa bersalah tadi ada juga, silakan. Habis ibu saya udah mengeluarkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan. Ada yang jawab nggak? Ini aja posisi. Jadi Teman itu sudah mana teman kamu? tetap kerja Bu. Oh, ini posisinya penghukum teman pemantau jam semua. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Aku bingung sama ini kakek itu di sekolah aku bingung. Tahu ibu tuh sih orang Spanyol. Aduh, kakek. Untuk ajar porsi teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tepuk tangan untuk kita sebagai teman posisi putra kita. Untuk sebagai pemantau ada 1, 2, 3. Pemantau sama merasa bersalah. 3. Kemudian untuk sebagai manajer ada 3 orang. Tepuk tangan untuk kita yang hebat semua. Terima kasih. Paling akeh sih. Iya, mungkin apa ya? Mungkin kita masih anak-anak, jadi literasi juga nggak bisa. Tapi posisi terbaik kita adalah Kalau saya dapat ini apa? sesuai dengan kesalahannya ya. Sesuai dengan kesalahan. Yang sudah memberi kita. Berarti sesuai dengan upeti. Upeti semakin besar upeti, maka akan semakin sayang kita. Itu perlu diluruskan Ibu. Sekarang kita merefleksi diri kita. Ada pertanyaan seperti ini. Kalimatnya mohon dicermati. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jangan menjawab dulu. Jangan menjawab dulu. Yang sudah mengangan-angan, silakan mengacungkan tangan. Ini pada posisi kontrol sebagai teman, penghukum, manajer, pemantau, atau merasa bersalah. Silakan yang mau mencoba menjawab. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita membiasakan baik. Silakan katakan. Kalau kita bersama dengan siswanya, ayo teman-teman, sekarang kita di ruang guru. Oh ya, apa? Kok soalnya ngapokno, kata-katanya itu seperti ngapokno. Oh, kata-katanya seperti ngomong ada yang berpendapat sampai menangis. Aku pasti. Merasa bersalah sama penghukum itu hampir mirip tapi beda. Ayo untuk Buas apa? Merasa bersalah. Buas penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah. Merasa bersalah. Penghukum ada lagi yang mau menjawab penghukum? Kita coba. Jawabannya apa sih? Loh. Loh, kok enggak keluar ini ya? Oke, siap. Jawabannya adalah
penghukum. Karena ada emosi yang tersirat dan tersurat mulai dari wajah dan ucapan itu menyatu. Itu sebagai penghukum. Ada soal lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Angkat tangan. Budaya positif. Apa tangan? Cepat tangan. Manajer. Ada lagi yang sudah dapat dengan manajer? Manajer? Angkat tangan. Manajer? Manajer. Ibu-ibu yang di sini jawabannya apa? Jangan mager. Apa? Pemantau. Kita coba, kita buka. 1, 2, 3. Manajer. Benar Pak Mawan. Kita coba. Pak Mawan, berhubung Anda yang benar, titis. Coba nanti pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Ayo, Pak Mawan, untuk soal selanjutnya menuju ke siapa, teman? Bu Tuti. Bu Tuti, ayo Bu Tuti. Kita coba lagi ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Menjadi apa? Sebagai teman. Ada yang sependapat? Silakan angkat tangan. Merasa bersalah sebagai teman. Apalagi sebelah sana. Bu Luis apa Bu Luis? Merasa bersalah. Kita coba, kita buka. 1, 2, 3. Gak mau keluar dia. Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu. Kalau contoh lagi kan masalah absen, biar Ibu yang mengurusnya. Selanjutnya tinggal 1. Tinggal 1. Bu Tuti, monggo Bu Tuti, menghendaki ke siapa Bu Tuti? Buat selesai selanjutnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jawabannya tahu. Ada lagi jawaban yang sesuai? Belum tahu. Kita coba. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa sih bedanya yakin sama keyakinan kelas atau peraturan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kan tata Peraturan tata tertib, oke. Ada lagi? Kesadaran diri. Kalau keyakinan harus dipatuhi, monggo. Peraturan, oke. Peraturan harus dipatuhi. Apalagi? Keyakinan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu, saya saja maaf baru tahu hal itu dan baru saya lakukan. Sebelumnya saya hanya membuat peraturan kelas. Peraturan ini dibuat 1 sampai kelas 6 semuanya sama dan wajib dilaksanakan. Tapi keyakinan kelas, mungkin kelas saya 5B berbeda dengan kelas 5A karena keyakinan kita berbeda. Caranya itu bagaimana? Kita membuat seluruh siswa dulu, kita libatkan, kita ajak, kita yakinkan. Ayo kita membuat keyakinan kelas. Dan harus ditepati karena itu sudah perjanjian dan harus kita
Monggo sticky note-nya dibagi lagi, masih ada tadi sticky note-nya. Tiket kelas cuma tepat waktu. Biar kita bisa membedakan, biar nanti kita untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, kita belajar untuk membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Nah, kita sebagai Islam, yang pertama dirinya sendiri dulu, dirinya sendiri, siswa, anggap saja ini sebagai siswa nih, siswa semuanya. Jangan semua yang kalian yakini apa nanti dikumpulkan di sini. Contoh satu saja. Setiap orang satu, kita nanti coba untuk mencari. Maksudnya berikan satu contoh. Iya, kalau satu contoh ini. Berarti sifatnya bukan umum. Dari hal yang tidak umum semua, nanti kita ambil persepsi jadikan satu, dan kita yakin bersama. Karena ide dari absen 1 siswa kita sampai absen 20 mesti ada yang berbeda. Contohnya yang kita dengan coba membuat posisikan sebagai seorang siswa. Apa yang saya yakini? Bu Nurul sudah mulai dapat ide apa? Makan di dalam kelas. Oke, silakan. Berarti kita sama. Silakan maju. Ada 2 orang yang langsung berpikiran tidak makan di dalam kelas. Tidak makan. Monggo, silakan maju. Kita tunggu yang lainnya. Apa? Ya? Itu di luar kelas. Boleh. Kalau buatannya di luar, silakan. Kamu udah tahu soalnya. Ya, nggak ada apa-apa. Itu sebagai murid, kita sebagai guru, apa yang diutarakan murid itu harus dicatat. Monggo dicatat ibu. Kemudian di sini, ini kita ambil ya. Maka di dalam kelas sudah ada 1. Monggo yang lainnya, biar kita dapat membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan ini sama. Monggo, Bu Rizky. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Silakan. Monggo ditempelkan. Sudah masuk, sudah makan di dalam kelas, buang angin di luar kelas. Berbicara sopan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Monggo. Ibu Fitri, Ibu Ria, Ibu Rizky, monggo ditulis dan kita bisa membuat langsung plakakan atau keyakinan kelas kita. Ya, biasanya jangan makan di kelas. Hanya itu, tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh ngomong. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh membuli, silakan ditempel. Ayo gerakan angkat kita biar gak ngantuk. Monggo, silakan rangkainya, ayo monggo. Ayo monggo, kita biar reputasi silakan maju. Kita speaking sebentar. Ayo monggo, ayo. Kita dipimpin oleh teman senior kita, Ibu Tuti Nuriani. Beliau kelas 1 yang selalu dirindukan. Monggo, kita speaking. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri senang, duduk senang, berputar-putar jadi tambang. Berdiri senang.
Kita lanjutkan. Ada beberapa. Oke. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Oh, ini sudah saya lakukan proses pembuatan kesepakatan kelas. Iya, wes sampai belum. Astagfirullahaladzim. Itu yang sudah saya lakukan. Boleh di post, boleh sudah di post. Nah, sebentar. Kita tadi sudah melakukan untuk pembuatan apa? Kesepakatan kelas. Tapi kita lihat, kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat dilarang. Dilarang itu tidak boleh. Kalimat itu harus mengarah ke arah yang positif. Tidak boleh dilarang, nggak boleh. Tidak boleh, harus kalimat positif. Kita aja dulu. Tidak boleh ramai di dalam kelas atau pelajaran. Berarti kita apa? Enggak, kalimatnya tidak kita rubah. Tidak boleh ramai di dalam kelas. Mendengarkan guru. Boleh. Mendengarkan guru. Ini kan ada kalimat nomor. Tidak boleh ramai di dalam kelas atau pelajaran. Oh, oh ya, sebentar kita urut ya. Tidak boleh ini kita coret, tidak boleh. Nah, kita tidak menggunakan tidak boleh. Tapi ini tadi tidak boleh ramai di dalam kelas. Mohon anjurkan tangan. Tidak boleh. Tidak boleh ramai di dalam kelas atau pelajaran. Mohon anjurkan tangan. Aku lali. Ayo monggo diubah kalimatnya. Tidak boleh itu dilarang. Berarti apa? Tidak boleh ramai di dalam kelas atau pelajaran. Digunakan kalimat yang positif. Bagaimana? Jangan, tidak boleh, dilarang. Tenang. Buanglah sampah padanya. Sayang, ini tenang. Bukan sampah, belum. Harap tenang di dalam kelas. Kalimat tidak boleh, gitu kan? Kemudian tidak membuli, tidak membuli. Stop bullying. Stop bullying. Pak Maman, monggo diubah kalimatnya stop bullying jadi kalimat yang positif. Saling menyayangi Pak Maman. Pinter. Sini aja Pak Maman langsung membaca puisi. Ya. Itu namanya kolaborasi. Iya. Stop bullying berarti saling menyayangi. Kemudian tidak bicara kotor. Monggo katakan tidak bicara kotor. Apa diganti? Berbicara yang baik dan sopan. Berbicara yang baik dan sopan. Alhamdulillah 3 sudah lolos. Sekarang harus berarti bisa semua berubah. Mama baik Pak Chandra mengembalikan peralatan kelas ke tempat asal setelah digunakan. Kok harus salah ya Pak? Iya. Kalimatnya benar. Mengembalikan peralatan kelas ke tempat asal setelah digunakan. Benar. 100 Pak Chandra. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tidak boleh bersama teman ini hampir sama saling menyayangi. Tidak makan di dalam kelas. Ayo tidak makan di dalam kelas. Katakan. Monggo diganti. Makan di luar kelas. Makan di luar kelas. Ada kalimat yang lebih keras. Makan bersama di luar kelas. Tempatnya. Ada makan. Makan Pada waktu istirahat. pada waktu istirahat. Oke. Buang angin di luar kelas. Bener ya, ada dilarang ya. Mulus ya. Buang angin di luar kelas benar. Kalau ada kalimatnya dilarang buang angin, itu salah. Tapi langsung buang angin. Oke, di luar biar berbicara sama tidak benar. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Alhamdulillah kita semua bisa buang. Boleh buang sampah, tidak boleh buang sampah
tidak makan waktu guru menerangkan, keyakinan keras. Sama lebih tulisannya ini. Ini tulisannya yang tinggi. Tidak makan waktu guru menerangkan. Makanlah pada jam istirahat. Oh, iya, makanlah pada jam istirahat. Alhamdulillah. Aku lapar. Ya, alhamdulillah kita sudah memahami tentang itu ya. Nanti di kelasnya mau dicoba. Di situ ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalimatnya nggak boleh dilarang-dilarang. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Harus kalimat positif. Harus kalimat positif. Ini harus gini. Saya cuma ada siswa saya datang tepat waktu. Contohnya nih, kan kalimat yang ditempel itu sudah distempel jari sama anak-anak. Kalau sama ada siswa yang datang yang terlambat, mereka akan konsekuensi. Saya foto, saya kirimkan ke wali murid di grup. Jebret, sudah. Itu konsekuensi dan disepakati. Orang tua pun tahu. Wah, anak ini kalah. Langsung saya kirim. Langsung kita ada jawaban dari wali murid. Iya bu, maaf tadi adiknya dulu, adiknya rewel. Karena kesepakatan kita dengan siswa dengan wali murid mendapat positif. Kita berjalan bersama. Kemudian ketika restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 langkah. Menstabilkan identitas. Mohon dibantu bunyinya untuk membacakannya. Bunyinya untuk menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dalam segitiga restitusi ini anak sudah mulai tahu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Bisa dibantu Bu Luis untuk membacakannya, Bu Luis? Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah langkah selanjutnya. Nah, menanyakan keyakinan. Jika anak sudah tahu kesalahannya apa, solusinya apa, dia tahu mengetahui sendiri, itu berarti proses segitiga restitusi sudah tercapai. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama dapat langsung ini aja, Bruce. Nah, yang di sini aja. Ya. Ini teman-teman tahu dinyalakan dulu, Bruce. Kita tahu ini tadi. Ini salah satu siswa saya. Iya, Dini. Dia datangnya terlambat. Kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Mohon maaf jika video saya apa adanya sudah habis pinjam, waktunya deadline. Banyak kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf. Nanti dalam tampilan videonya. Ini ibaratnya saya tanya, ini tidak sesuai dengan orang tua aslinya, tapi ini peran yang dilakukan oleh Dini.
ini lebih cocok saya di karakternya Reno. Reno itu seperti ini karakternya. Tapi kalau saya ajak Reno ngobrol, nggak akan mendapatkan hasil. Nggak nyambung. Ya, kemudian Nur juga karakternya seperti ini. Tapi saya tidak bisa mengambil dengan contohnya juga. Anak sudah mengetahui aku salah, aku terlambat, apa solusinya untuk diriku? Ya istilahnya mungkin hal baru buat kita. Kenapa terlambat? Langsung kan, tanpa iya Bu Hima itu ya tahu terlambat dia. Kita memposisikan anak menggiring itu. Ini saya sewa kelas juga. Terima kasih untuk kelas ruangannya. Anak sudah bisa mengetahui keyakinan yang telah dilanggarnya karena sudah diajak membuat keyakinan kelas, jadi tahu oh ya keyakinanku sudah lambat ini. Tapi selama anak nggak diajak dilibatkan membuat keyakinan kelas, dijamin anak itu nggak tahu. Karena itu kita berproses. Kita perlu jadi guru untuk dapat berlari dengan kencang. Kemudian penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Kalau kita memberikan tauladan yang baik, insya Allah murid didik kita lebih Bu guru memberikan contoh karena anak sekarang itu perlu contoh bukan pidato. Profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk siang yang hebat ini untuk kita semua. Beri aplaus untuk diri kita semua. Semoga pemaparan saya memberikan pencerahan untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk merefleksi kita semua sebagai pengajar. Jadilah pengajar yang terbaik versi kita dengan usaha tetap melaksanakan literasi positif dan budaya positif. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada salahnya, saya itu dari saya dan saya perlu banyak proses belajar. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah.